Kami atas nama pimpinan DPRD Tasikmalaya menyatakan dan menuntut agar Kiai Haji Dr. Muhammad Hussein Rizik Syihab LC MA dibebaskan tanpa syarat. Mau menanyakan video yang lagi rame sekarang diperbincangkan. Ini masalah Habib Rizik dibebaskan. Yang minta ini justru wakil-wakil rakyat, anggota-anggota DPR. Itu dari Bogor sama Tasikmalaya. Itu gimana menurut Anda? Sebenarnya harus dibedakan dulu. Ya. Selama ini terjadi pembodohan yang sangat luar biasa, bahwa Rizik itu dianggap sebagai ahlul bait yang memiliki tradisi kesucian yang ditunjuk oleh Allah. Padahal tidak. Ahli bait itu hanya sampai kepada Sayyidina Hasan wa Husain atau sampai dengan Imam Mahdi. Ini yang penting. Sehingga tidak mungkin seorang yang Allah menugaskan risalah kenabian dan kesucian itu kepada orang yang tidak memiliki kesucian itu sendiri. Nah, makanya sekarang ini kan jadi bingung. Setiap orang yang hidungnya mancung hanya bermodal sorban dengan minyak nyong-nyong, terus kemudian disebut Habib, dan kemudian seolah-olah memiliki kapling surga dan neraka. Ini yang harusnya orang sudah harus mulai berubah cara berpikirnya. Itu yang pertama. Artinya adalah kasus Rizik ini harus dilihat sebagai dia sebagai apa? Dia sebagai ulama, dia sebagai Habib, apa dia sebagai warga negara yang melakukan pelanggaran hukum? Atau dia sebagai warga negara yang memberikan stimulan kepada jamaahnya untuk melakukan makar dan pemberontakan serta mengancam keutuhan bangsa dan negara. Ini dulu. Kalau ini sudah ketemu, maka akan kelihatan bahwa kok kalau ada anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, apalagi itu DPRD, harusnya mengerti tentang pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politika. Ini DPRD itu boleh mengkritisi bersifat politik atas kepala daerah di Bogor atau di Tasikmalaya, bukan kemudian mengkritisi eksekutif yang ada di tingkat nasional. Ini kan kemudian jadi nggak jelas aturannya. Anggota-anggota DPRD berbicara soal kepentingan nasional, nggak benar. Rizik ini sudah jelas, bahkan melahirkan sebuah korban yang sangat luar biasa di pihak kepolisian dan di pihak Rizik, karena melakukan pembangkangan terhadap aturan yang diterapkan dalam minimal sebagai aturan nasional COVID-19. Pertama, dia lari dari rumah sakit di Bogor. Kemudian dia mengadakan upacara dengan mengundang puluhan ribu. Dan ternyata melahirkan klaster-klaster baru. Ini persoalannya. Lah kalau DPR mau minta, DPR ini bagian apa sih? DPR itu kalau dalam trias politika, dia legislatif. Maka dia hanya berbicara masalah aturan-aturan yang produknya berupa perda atau undang-undang. Sementara yang namanya eksekutif itu memimpin kenegaraan ini, misalnya bisa menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden. Kemudian ada yang ketiga yang namanya yudikatif. Yudikatif inilah yang menyelesaikan kalau ada konkurensi antar anak bangsa, antar kepentingan politik, antar kepentingan sosial yang ternyata berkaitan dengan masalah hukum, maka yudikatif yang berbicara. Kalau sudah di pengadilan, serahkan ke pengadilan. Jangan coba-coba DPR kemudian meminta
dan mempengaruhi keputusan dari yudikatif, ini nggak benar. Bagian dia yang membuat undang-undang. Lah paham apa tidak bahwa kalau ada orang melanggar kemudian disidang di pengadilan, itu sesungguhnya menegakkan produknya DPR itu, produknya DPRD itu. Lah kok kalau dia demo, lah kenapa dibikin perda? Kenapa dia bikin undang-undang? Ini yang pertama. Dan kemudian banyak orang yang kemudian meminta orang yang gelarnya profesor, doktor, orang pinter-pinter jadi goblok semua, nggak ngerti tata negara ini bagaimana. Meminta rizik, sudahlah. Kalau kepingin menunjukkan keadilan, meminta keadilan, kan sudah ada pembelanya. Masih ada pembela yang lain. Ini mau dikooptasi. Yudikatif ini mau dikooptasi sehingga akan melahirkan keputusan-keputusan karena demo. Kalau sampai ini kemudian pengadilan tidak berani dan ketakutan lalu membebaskan rizik, saya minta itu jaksa dan hakimnya harus dituntut juga karena dia berperilaku tidak benar. Artinya apa? Biarlah pengadilan itu berjalan, hakim memiliki kewenangannya sebagai wakil Tuhan, jaksa menuntut, polisi menyajikan data, lalu pembela melakukan pembelaan. Selesai. Itu adalah sistem pengadilan yang sangat baik. Jangan kemudian dilakukan demo-demo sehingga membuat ketakutan jaksa dan hakimnya. Dan saya minta kepolisian dan TNI harus turun juga. Demo-demo kayak gini itu bodoh. Di saat COVID sudah meledak di mana-mana, India orang mati nggak karu-karuan, di Kudus banyak ratusan orang mati dan sekarang masih mengalir terus dari Kudus sampai ke Donohudan karena asrama haji dijadikan asrama untuk menampung COVID. Mereka malah melakukan demo-demo terusan yang akhirnya melahirkan satu klaster-klaster baru. Ketika kemudian pemerintah terlambat atau belum berhasil menghilangkan COVID, mereka dengan enaknya menuduh pemerintah menghabiskan dana banyak, COVID tidak selesai-selesai, lalu memanasi rakyat kemudian untuk berdemo kembali. Karena apa? Karena dengan adanya COVID lalu kemudian memunculkan pembatasan-pembatasan sehingga orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa makan, orang tidak bisa berdagang, rakyat kecil dirugikan dengan munculnya kebijakan pembatasan-pembatasan ini. Sudah sedemikian rusaknya keadaan ini, mereka tidak peduli dengan keadaan itu, malah memimpin demo-demo dan lucunya dilakukan oleh DPR. Saya mencurigai itu mesti dari PKS atau kelompok Wahabi itu. Saya mencurigai ini, karena apa? Mereka lah yang mengusung selama ini sistem khilafah. Dan rizik adalah ujung tombaknya. Karena rizik dipakai oleh mereka untuk memunculkan satu ghiroh, himah yang sama. Dan karena dia Habib, sehingga banyak umat. Politisi-politisi ini yang kurang ajar ini. Orang-orang yang syahwat politiknya, yang ingin makar, ingin memberontak, ingin menghancurkan bangsa dan negara ini yang sangat-sangat kurang ajar. Maka saya minta Mas Jokowi, menteri-menterinya, menteri pertahanan, keamanan, jangan diam saja. Kapolri, Panglima TNI, tunjukkan, lahirkan kembali di Angkatan Darat itu orang-orang sekaliber Letnan Jenderal Dudung, Letnan Jenderal Dudung. Banyak tentara-tentara yang jantan, tentara-tentara yang laki. Banyak juga polisi-polisi yang laki. Berikan kesempatan mereka untuk memimpin. Karena kondisi yang kayak begini, dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kejantanan, memiliki keberanian, memiliki jiwa patriotisme, memiliki jiwa cinta tanah air. Bahkan di dalam hatinya ada hubul waton minal iman. Keimanannya, kecintaannya terhadap bangsa dan negara ada di dalam hatinya, ada di dalam cintanya. Ini kondisi yang kayak begini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Enak aja. Emangnya ini negaranya banyak reject apa bagaimana? Ini negara Indonesia ini. Negara Indonesia ada peranatannya, ada tatanannya, ada alurnya, ada rule of the game-nya.
Ya kalau masih ingin menjadi warga negara Indonesia, ikuti aturannya. Jangan DPR malah kelihatan goblok-goblok begitu. Kalian ini dipilih oleh rakyat supaya memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan reject.